Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Duh, nggak nyangka ada kabar bahagia untukmu. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan, semesta, alam. Baik, Gemini, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Five of Swords. Kartu kedua. Di sini ada The Tower. Kartu ketiga, di sini kita punya Queen of Cups. Kartu keempat, di sini kita punya Eight of Wands. Kartu kelima, di sini ada Nine of Swords. Kartu keenam, di sini kita punya Knight of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Swords. Oke. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Duh, nggak nyangka ada kabar bahagia untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Swords. Nah, sepertinya sebentar lagi kamu akan kedatangan seseorang. Sepertinya akan ada seseorang yang mampu mengobati segala lukamu, yang mampu melupakan trauma, membuat kamu melupakan trauma masa lalumu di dalam suatu hubungan asmara. Di mana? Di kartu ini menggambarkan, ya, ada harapan yang baik, ada kedamaian dan kenyamanan yang akan segera tercipta di dalam hubungan asmaramu, ya. Walaupun di balik itu semua kamu telah banyak mengalami penderitaan, kekalahan, kekecewaan, tetapi di balik itu semua akan ada hal baik, akan ada harapan yang baik, ya, yang dibuka oleh seseorang yang akan segera menuju ke kamu ini. Oke. Ini mungkin menggambarkan di mana selama ini kamu selalu bertemu dengan hubungan yang salah. Ada hubungan yang toksik. Oke? Ada hubungan yang mungkin selama ini manipulatif, hanya memanfaatkanmu, ataupun kamu selalu bertemu dengan seseorang yang bisa dikatakan pemain. Pemain maksudnya dia selalu memiliki orang ketiga di saat menjalani hubungan dengan dirimu. Nah, inilah mungkin penderitaan, luka, kekecewaan yang mungkin selama ini kamu rasakan di dalam hubungan asmaramu. Tetapi di balik itu semua, sepertinya kamu telah didengar oleh semesta, oleh pencipta. Makanya semesta mulai mengirimkan seseorang yang sangat spesial untuk dirimu, karena dia mampu membawamu ke arah yang lebih baik, karena dia mampu hadir dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala kelemah lembutannya. Dia akan segera melengkapi, dia akan segera mengobati, dan dia akan mampu pengertian dan perhatian dengan dirimu saat ini. Jadi siapakah dia? Mungkin dia adalah seseorang yang sudah lama kamu kenal, ataupun yang baru kamu kenal, tetapi dia adalah seseorang yang tahu bagaimana kamu dulu menjalani suatu hubungan yang mungkin membuatmu begitu terluka.
Makanya saat ini dia hadir dan memberanikan dirinya untuk mendekat ke kamu sebagai pengobat lukamu, sebagai penuntunmu, sebagai pelengkap dirimu di saat kamu merasa kurang lengkap, di saat kamu merasa tercipta hanya sendiri di dunia ini. Nah, inilah ya kebaikan seseorang ini. Mungkin inilah ya nilai yang spesial dari seseorang ini, karena dia akan mampu menuntun pemikiranmu agar selalu berprasangka baik terhadap Sang Pencipta. Agar kamu tidak merasa diasingkan karena kamu selalu dipertemukan dengan hubungan yang salah, dengan orang yang tidak baik. Makanya dia mulai menuntun pemikiranmu, dan saat ini sepertinya kamu mulai bisa berprasangka baik terhadap hal apapun. Saat ini kamu lebih mulai mampu legowo dan menerima keadaanmu. Dan kamu mulai mampu melupakan trauma masa lalumu di dalam hubungan asmara. Nah, inilah hal positif yang dibawa oleh seseorang ini. Siapakah dia? Oke, bisa orang lama ataupun orang baru, bisa teman satu kantor ataupun bisa teman masa kecilmu. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi temanku Gemini masing-masing. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Nah, di sini menggambarkan ada situasi yang tidak baik-baik saja yang kamu alami. Ada kemunduran di setiap pekerjaan, setiap bisnis dan usaha ya, ataupun di dalam penghasilan. Karena apa? Karena kamu masih terganggu oleh trauma masa lalumu. Karena kamu belum bisa menemukan semangatmu kembali. Nah, di saat seseorang ini hadir, di saat itulah dia mampu membawamu. Di saat itulah dia mampu menumbuhkan kembali semangatmu, dan sedikit demi sedikit dia akan segera mencuri hatimu, dan sepertinya kamu juga akan menyukainya. Karena apa? Karena kamu melihat ada perubahan yang baik di dalam dirimu. Ada perubahan yang baik di dalam kehidupanmu, di mana situasi yang tidak baik-baik saja saat ini akan menjadi situasi yang lebih mampu kamu kendalikan. Kamu lebih mampu menyelesaikan pekerjaan, menjalankan bisnis dan usaha meskipun dengan langkah yang kecil, tetapi kamu tetap bergerak maju. Nah, inilah ya, hal positif, energi positif yang disalurkan oleh seseorang yang spesial ini, yang dikirimkan semesta kepada dirimu. Jadi kamu akan mampu sedikit demi sedikit keluar dari situasi yang tidak baik-baik saja yang saat ini kamu rasakan, berkat semangat, berkat energi positif ya, yang ditransfer oleh seseorang yang baru-baru ini terkoneksi, yang ingin menuju ke kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Tower. Nah, inilah yang menggambarkan perubahan yang baik yang terjadi di dalam dirimu. Semenjak kehadiran seseorang ini, kamu lebih bersemangat. Kamu menemukan keceriaan di dalam hari-harimu kembali. Kamu mampu menyelesaikan pekerjaan bisnis dan usaha dengan maksimal, dengan baik, sehingga ada penghasilan, ada finansial yang kembali mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Dan sepertinya kamu akan segera ya meyakinkan dirimu untuk berkomitmen, untuk menjalani hubungan ini, untuk jadian dengan seseorang ini. Karena apa? Karena dia banyak membawa perubahan-perubahan baik, banyak membawa dampak positif terhadap kehidupanmu saat ini. Oke? Jadi sepertinya kalaupun kamu memantapkan dirimu untuk jadian, sepertinya hubungan ini adalah hubungan yang benar-benar baik adanya. Hubungan yang benar-benar berkualitas. Karena apa? Karena ada saling melengkapi. Karena ada saling pengertian dan ada saling membawa dampak, saling membawa pengaruh-pengaruh baik untuk kamu dan dia masing-masingnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, inilah ya yang menggambarkan di mana kamu mulai mampu menemukan kebaikan-kebaikan,
menata hati dan perasaanmu, menata pikiranmu dengan sangat baik. Di mana saat ini kamu akan lebih mampu menguasai dan mengontrol emosimu. Di mana kamu menjadi lebih dewasa, lebih sabar, lebih tenang ya, berkat energi positif yang ditransfer dari seseorang ini. Oke, sepertinya kamu akan lebih dewasa dalam menjalani hubungan ini, dalam menyikapi dan dalam memantapkan dirimu untuk membiarkan seseorang ini mengisi relung-relung hatimu yang kosong, untuk membawa kebahagiaan kembali ke dalam kehidupanmu. Mungkin kamu akan segera melupakan trauma masa lalumu akibat hubungan yang tidak baik, hubungan yang selalu kandas, akibat selalu bertemu dengan orang-orang yang salah. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, inilah yang menggambarkan perubahan yang baik yang akan datang dengan sangat cepat. Sepertinya akan ada kebahagiaan, akan ada kenyamanan dan keharmonisan di dalam hubungan ini, meskipun mungkin belum jadian. Tetapi hubungan ini, intensitas pertemuan kalian membawa dampak yang baik terhadap dirimu, terutama kamu ya, membawa semangat, ya, membawa energi positif sehingga kamu mulai mampu, ya, memiliki ide dan gagasan yang baik untuk setiap kegiatanmu, membawa kemajuan dan peningkatan di setiap pekerjaan, setiap bisnis dan usaha. Nah, mungkin inilah perubahan-perubahan yang baik yang datang dengan sangat cepat ke dalam kehidupanmu semenjak kamu bertemu dengan seseorang yang mungkin spesial, seseorang yang mungkin ya akan segera kamu jadikan pasangan hidupmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada Nine of Swords. Nah, inilah ya yang menggambarkan seseorang ini selalu mampu ya mengeluarkanmu dari rasa takut, dari rasa gelisah, dari pikiran negatif ya. Dari kemalasan-kemalasanmu, ya, dari kamu selalu menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda permasalahan. Jadi seseorang ini selalu membantu, menuntunmu, ya, mengarahkan pemikiranmu, mentransfer energi positif sehingga kamu mulai mampu nih berpikiran positif, sehingga kamu mampu keluar dari ketakutan dan kegelisahan, sehingga kamu mulai bersemangat dan percaya diri untuk menyelesaikan setiap pekerjaan, setiap bisnis dan usaha, untuk menghadapi setiap tantangan, setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, inilah kelebihan seseorang ini. Jadi seseorang ini benar-benar mampu melengkapimu. Seseorang ini benar-benar mampu menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi partner, ataupun menjadi guru di dalam kehidupanmu. Jadi dia sangat membawa dampak yang baik terhadap dirimu dan terhadap kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, inilah ya. Mungkin saat ini kamu memang tidak ingin terburu-buru ya di dalam meyakinkan dirimu untuk berkomitmen, untuk jadian ya, untuk menjalani hubungan dengan seseorang ini. Mungkin kamu masih ya memiliki trauma di masa lalu. Mungkin kamu masih belum yakin ya bahwa kamu akan bahagia. Mungkin kamu masih trauma dengan selalu bertemu dengan orang yang salah, makanya kamu tidak ingin terburu-buru. Tetapi di hati kecilmu, dari hati kecilmu yang paling dalam, bahwa saat ini kamu merasa bahagia, bahwa saat ini kamu merasa lebih tenang, bahwa saat ini kamu merasa lebih bersemangat dan percaya diri di dalam menjalani hari-harimu. Nah, mungkin ya kamu tidak ingin terburu-buru, ini wajar ya. Mungkin kamu juga ingin melihat ya bagaimana perjuangannya, bagaimana kesungguhannya di dalam menaklukkan hatimu. Nah, jadi mungkin bisa dikatakan kamu saat ini seperti jinak-jinak merpati ya, didekati kamu lari ya, tak didekati kamu yang mendekat begitu ya. Jadi kamu masih tidak ingin terburu-buru, kamu ingin menunggu waktu yang paling tepat, meyakinkan dirimu ya bahwa kamu akan membuka hatimu untuk seseorang ini. Tetapi yang jelas dia telah banyak memberi dampak baik,
memberi dampak positif terhadap kehidupanmu, dan sepertinya dia juga adalah seseorang yang sangat baik karena dia memiliki kehidupan yang mapan, memiliki pendidikan, memiliki intelektualitas yang sangat baik, dan dia juga mampu ya menjadi pendengar yang baik ya, menjadi teman curhat yang baik, dan sepertinya dia telah mampu mengisi ya kekosongan-kekosongan di dalam hatimu saat ini. Tetapi tinggal bagaimana cara kamu meyakinkan dirimu, tinggal bagaimana caramu memantapkan bahwa kamu harus segera melupakan trauma masa lalumu dan harus memiliki komitmen yang baik dengan seseorang ini, dan sepertinya hubungan ini akan berlangsung bahagia, akan menuju sebuah kenyamanan dan keharmonisan di dalam suatu hubungan. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini akan benar-benar mendapati kabar bahagia, akan benar-benar mendapati kabar yang sangat spesial, yaitu kamu kedatangan seseorang yang benar-benar mampu melengkapi segala kekuranganmu, yang benar-benar akan mampu mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di dalam hatimu, sehingga kamu akan bertemu dengan suatu hubungan asmara yang benar-benar akan membuatmu selalu bahagia sepanjang harinya. Oke, semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.